Halo, perkenalkan, nama saya Redemptus Sigone, NIM 2301080014. Di sini saya akan membahas tentang keuntungan komparatif menurut J.S. Mill. Yang munculnya teori keunggulan komparatif dari J.S. Mill dan David Ricardo dapat dianggap sebagai suatu kritik dan sekaligus usaha penyempurnaan atau perbaikan terhadap teori keunggulan mutlak dari Adam Smith, bahwa perdagangan internasional antara dua negara akan terjadi jika kedua negara tersebut mendapatkan manfaat dari perdagangan luar negeri. Dan ini hanya bisa terjadi apabila masing-masing negara memiliki keunggulan absolut yang berbeda. Menurut J.S. Mill juga menganalisis bagaimana negara-negara yang memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi barang-barang tertentu dapat mencapai keseimbangan pertukaran yang menguntungkan kedua belah pihak melalui negosiasi rasio pertukaran yang adil. Nah, di sini kita masuk pada teori yang pertama, itu keunggulan komparatif menurut David Ricardo. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo pada tahun 1817. Dalam teori ini lebih melihat kepada keuntungan dan kerugian perdagangan internasional dengan perbandingan relatif. Sampai dengan saat ini, keunggulan komparatif merupakan dasar dalam melaksanakan perdagangan internasional. Dan ada juga spesialisasi produk, yang artinya suatu negara itu fokus pada produksi barang yang menjadi keunggulan mereka. Contohnya seperti Jepang dan Indonesia. Nah, di sini kan Jepang lebih unggul di bidang otomotif, sedangkan Indonesia itu lebih unggul di kopi. Jadi kedua negara tersebut bisa bekerja sama untuk mengekspor dan mengimpor barang-barang produksi tersebut. Perbedaannya adalah terletak pada cara pengukuran terhadap keunggulan suatu negara, yakni ketika dilihat dari sisi komparatif biayanya dan bukan pada perbedaan absolutnya. Perbedaan utama dari kedua teori di atas adalah pada biaya mutlak dan relatif dalam memproduksi sebuah produk. Kita masuk pada teori yang kedua tentang permintaan timbal balik. Itu menurut J.S. Mill. Teori ini dikemukakan oleh J.S. Mill. Sebenarnya munculnya teori ini adalah untuk melanjutkan teori dari komparatif David Ricardo, yang dimana mencari titik keseimbangan antara pertukaran barang antar dua negara dengan perbandingan pertukarannya, atau dengan menentukan dasar tukar dalam negeri atau DTT. Contohnya adalah negara Australia lebih unggul dalam memproduksi gandum, sedangkan Indonesia lebih unggul dalam memproduksi kopi. Menurut J.S. Mill, seberapa besarnya keuntungan perdagangan akan tergantung pada seberapa besar permintaan Australia terhadap kopi, dan sebaliknya, permintaan Indonesia terhadap gandum. Jika permintaan Australia tinggi terhadap kopi, maka Indonesia juga bisa memperoleh lebih banyak gandum untuk setiap unit kopi yang diekspor. Sekian dari pemaparan materi saya. Selamat malam.